Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama masih mari kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat panjang umur kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah dan salam serta salam juga terufat disampaikan kepada Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, setiap minggu pagi kita akan ada kajian subuh, dan untuk pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nurul Irfan. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dr. Nurul Irfan kami persilakan. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur, Pamulang Permai, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Ini hari Ahad tanggal 15 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 27 ya. 27 Sya'ban. Tergantung tanggalnya siapa. Kalau tanggalnya Muhammadiyah udah 28 jangan-jangan. Karena hari Rabu mereka akan memulai puasa. Kalau selain Muhammadiyah tentunya akan menunggu sidang isbat oleh Kementerian Agama. Kalau sidang isbat itu menetapkan hari Rabu, ya kita Rabu mulai puasa. Tapi kalau menetapkan Kamis, ya kita Kamis. Tapi kita apa? Bukan kita ya. Jadi sebagian orang juga pasti melakukannya hari Rabu. Karena sudah di jauh-jauh hari. Lah ini memang begitu keadaannya ya. Muhammadiyah sudah yakin walaupun di bawah derajat di bawah 3 derajat posisi hilal tetap sudah wujud hilalnya dengan metode imkanur ru'yah biwujudil hilal. Kemungkinannya memungkinkan untuk diru'yat dengan wujudnya hilal. Yang lain lagi enggak wujud, enggak kelihatan. Nah, nanti beberapa titik, mungkin puluhan bahkan ratusan yang ditugasi Kementerian Agama ya, lalu melaporkan, disumpah kalau melihat, kalau nanti hari Rabu itu Rabu sore pokoknya nanti akan dijalankan lalu sidang isbat. Biasanya tarawih pertama suka nunggu pengumuman dulu gitu. Ya begitulah pokoknya. Bagi yang tidak terlalu mau serius Ramadan akhirnya bilang, ah udahlah kalau saya pengen puasa belakangan, tapi lebarannya duluan gitu. Itu rumus ngeyel itu, ya rumus mau enaknya gitu.
Tapi insya Allah bapak-bapak semuanya jelas calon-calon penghuni surga insya Allah. Karena apa? Karena melihat senyumnya lebar-lebar, melihat wajahnya berseri-seri, semuanya gegap gempita, senang bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Kita insya Allah termasuk min ahlil jannah semuanya. Mau masuk surga sekarang Pak? Mati dulu kalau mau hari ini. Ya, jadi insya Allah mau Kamis atau mau Rabu yang penting kita puasa. Dan kalau puasa harus niat. Kalau nggak niat jam 9 sudah keruk-keruk nih perut ini. Ya, apalagi jam 11 ada mulai kelimpungan. Kalau nggak niat. Tapi kalau niat, karena otaknya memerintahkan pencernaan, khususnya usus. Kan usus itu begini Pak, kerjanya kenceng. Tapi karena perintah otak, usus, tolong besok kamu kerjanya jangan ekstra, santai aja, karena saya mau puasa. Nah, akhirnya begini aja, pelan-pelan. Itu akhirnya nggak perih. Tapi kalau nggak niat, itu sudah kadung begini-begini, akhirnya perih kita. Nah, makanya penting betul niat itu. Syukur-syukur sama imam bersama-sama nawaitu soma godin an adai, itu mau dibaca mau enggak yang penting niat. Tapi kalau membaca udah pasti niat, membaca kan dalam batinnya udah besok saya mau puasa Ramadan. Nah inilah ulama-ulama mengatakan khususnya mazhab Syafi'i atas dasar hadis yang saya baca di awal itu, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapapun yang tidak menetapkan niat sejak malam sebelum fajar datang, tidak sah puasanya. Jadi harus niat. Sebagian agak mudah cara menjalankannya. Yang penting hari Rabu besok niat 1 bulan penuh saya mau puasa. Seandainya ada yang terlewat sudah tercover, itu juga boleh. Tapi tetap saja kalau niat tiap malam besok kuat Pak. Tapi kalau nggak niat, udah kelimpungan gitu. Apalagi 2-3 hari pertama lemes. Itu di masjid-masjid banyak kayak ikan asin dijemur. Ya. Itu di masjid-masjid di emperan masjid, wah itu banyak. Ada tukang gojek pada tidur gitu. Ya, untuk menikmati lapar-laparnya. Kayak gak pernah puasa gitu. Wah, jadi 2-3 hari pertama itu banyak itu demonstrasi lapar. Ya, di masjid-masjid biasanya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang semangat demo itu ya. Lapar kok demo. Ini kajiannya ringan saja. Saya mau membacain kitab Az-Zubat. Kitab Az-Zubat itu nadhom tentang ilmu fikih dan khusus puasa. Saya bacakan karena ini nadhom ya dilakukan sebisa-bisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shaumu ramadhana bi ahad amroini bistikmali sya'banal adad au ru'yatil adli hilalas sahri fi haqqi min duna masirul qasri wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar wa sartu naflin niyatul lissaumi qabla zawaliha likulli yaumi. Ini pinternya orang itu saking kepingin para pelajar itu paham, itu dibikin lagu Pak. Banyak kitab-kitab yang dinadhomkan begini. Bagi kitab fikih maupun apapun itu ada nadhomnya. Dan biasanya bareng-bareng santri itu ngafalin. Hafal dulu hafal, sekarang udah lupa lagi. Itu apa tadi? Puasa Ramadan itu wajib dengan tanda 2, yaitu istikmal bulan Sya'ban. Artinya kalau suatu saat ya memang saat tertentu istikmal metodenya. Karena gak kelihatan, misalnya hari Rabu sore dilihat gak kelihatan, oh berarti besok masih tanggal 30 Ramadan, 30 Sya'ban istikmal. Tapi begitu kelihatan, oh besok berarti masuk tas 1 Ramadan. Yang dicari hilal Pak, bukan bulan. Jadi ada orang yang suka salah.
Dulu ada seorang laksamana di sana di Pangkalan Jati, saya ngajar privat gitu ya. Wih, ini Indonesia ini bodoh-bodoh orangnya. Loh, kenapa Pak? Amerika aja sudah bisa mendeteksi di uranium emas di mana-mana di bumi. Indonesia tahu dari angkasa dipotret. Kita masih ngeliatin bulan tiap saat gitu. Gitu. Lah dia juga nggak ngerti maksudnya bulan apa, bukan bulan yang bunder itu, bukan. Ya tapi bulan awal bulan itu yang dicari, itu bukan masalah bulannya ada di mana. Gitu. Jadi seakan-akan bodoh-bodohin masyarakat gitu, bukan. Ya jangan-jangan yang bodoh yang ngomong gitu. Nah, jadi bukan bulannya yang dicari tanggal satunya hilalnya itu. Nah, itu insya Allah sekarang ini nggak bareng lagi Pak. Kemarin beberapa tahun, 5-6 tahun belakangan bareng. Ini enggak, gara-gara apa? Gara-gara buminya bulat. Rotasinya kan jadi berbeda. Akhirnya kadang bareng, kadang enggak. Ya, sudahlah, itulah Indonesia ya. Ada lagunya Pak. Itulah Indonesia gitu. Lebaran bisa milih, puasa bisa milih. Yang penting jangan berantem. Ya, nanti penghujungnya kalau mulainya Rabu tanggal 18, berarti Maret tanggal 19 ya. Maret tanggal 18 juga sudah lebaran. Nah, payahnya nanti akhir-hari terakhir tuh banyak yang teruji imannya. Ini saya masih puasa sementara sana udah takbiran. Bagaimana saya mau minum apa enggak? Orang bingung minum akhirnya. Padahal sudah jam 8 siang, jam 8 pagi minum. Cara minumnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan minum bid'ah, malah sesat kan? Sudah puasa kan minggu depan? Nah, jam 8 pagi ikut minum, gara-gara sebelahnya pada takbiran, dia belum sholat id. Lalu hari itu hari apa? Dia tidak sholat id, belum lebaran, tapi nggak puasa. Hari apa jadinya? Hari bingung, ya. Hari bingung. Dia mau lebaran memang katanya belum, tapi sebelah sana udah pada takbiran, dia minum. Akhirnya udah, saya pokoknya minum udah nggak puasa, tapi sholatnya besok. Lah itu nggak bener tuh. Orang udah nggak puasa kok sholatnya besok. Kalau sudah nggak puasa ya sekarang sholatnya. Nggak mau di Al Azhar jauh sana di Blok M. Ya, mungkin sebagian masjid juga menjalankan. Seandainya memang masjid ini betul-betul sangat toleran, 2 kali sholat id. Ayo sanggup nih Pak Azhar ini mengaturnya begitu. Hari pertama sholat id untuk khusus Muhammadiyah. Ya, yang lain ikut sholat, ya enggak, masih puasa. Gitu. Hari berikutnya sholat juga untuk yang tidak Muhammadiyah, gitu ya, yang Muhammadinu. Muhammad NU. Nah, nanti masjid ini sanggup nggak begitu? Kayaknya di sini kan sangat toleran nih, berbagai aliran ada kan. Nah, silakan sholat id 2 kali. Itu masuk, bisa viral itu nanti. Satu-satunya masjid yang sholat idnya 2 kali. Ya begitulah Indonesia gitu ya. Jadi yang paling penting nanti kemudian kalau ragu-ragu jangan puasa. Karena ada hadis yang mengatakan man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang nekat puasa padahal dia ragu, itu bermaksiat dengan Kanjeng Rasulullah Abul Qasim. Berarti jangan sampai ragu. Khususnya hari terakhir nanti yang bisa ragu itu. Seperti yang tadi saya katakan, ini udah gak puasa tapi gak sholat id, mau sholat id jauh, akhirnya besok sholat idnya, gitu kan? Ini hari bingung. Itu namanya yaumul mutahayyir, yaumut tahayyur. Tapi itulah keadaannya. Dengan istiqmal Sya'ban, au ru'yatil adli hilal syahri, atau seorang yang adil walaupun hanya satu, tapi jelas-jelas menurut ilmu perhitungan yang sudah disampaikan Muhammadiyah, misalnya melihat orang itu hilal. Ya, tapi kalau di bawah derajat, sekarang berapa derajat Pak Azhar ya? Kayaknya kurang dari 3 derajat sehingga tidak kelihatan itu. Tapi karena Muhammadiyah sudah punya metode begitu, sudah masuk walaupun nggak terlihat. Yang lain ya belum masuk, suruh ngelihat nggak kelihatan, kok masuk bagaimana? Iya tapi sudah wujud. Nah itu letak engkel-engkelannya di situ Pak. Ya, letak engkel-engkelannya di situ.
Katanya yang satu, ya nggak ada lah, belum masuk, belum kelihatan kok. Loh, tapi hitungan ilmiahnya udah masuk. Tapi nggak kelihatan. Ya tapi udah ada itu. Jadi ngelihatnya yang satu pakai mata, yang satu pakai otak, gitu ngelihatnya. Yang pakai otak itu yang Muhammadiyah, karena orangnya pintar-pintar semua Pak. Ya, ini nggak usah pakai mata, pakai otak. Ini sudah masuk, dihitung dengan hitungan yang ilmiah, sudah masuk Ramadan akhirnya. Tapi yang lain enggak, harus kelihatan. Nabi itu suruh lihat kok gitu. Jadi hadisnya nanti begitu. Dulu ada orang yang ngaku melihat, ya Rasulullah saya melihat. Kamu sudah baca syahadat, kamu Islam. Islam sudah dah. Mu'ad, siapa yang suka adzan? Bilal, tolong kamu kasih tahu orang-orang besok puasa, gitu, karena ada yang melihat, gitu. Walaupun hanya satu, tapi Nabi konfirmasi dulu, kamu Islam nggak? Ya Islam, saya sudah syahadat, gitu. Akhirnya diumumkan besok puasa. Sederhana aja kalau zaman dulu. Sekarang nggak sederhana karena macam-macam alatnya, teleskop macam-macam Pak. Ya, tapi dilihat-lihat nggak kelihatan. Cuman yang dari tahun ke tahun suka melihat cakung melihat dulu tuh, walaupun di bawah derajat nggak tahu lihat apa. Itu sampai dikritik banyak orang tuh, kok ngelihat aja sih padahal masih di bawah ufuk, kok kelihatan. Nah berarti itu nanti akan ada sidang isbat dan kita terima sajalah. Yang rekomendasi saya ya ulil amri itu Kementerian Agama. Walaupun ada yang meyakini ulil amri itu termasuk PP Muhammadiyah, ya silahkan. Berarti nanti kalau ada hari Rabu puasa atau malam Rabu sudah taraweh, silahkan. Jadi nanti sini sediakan tempat Pak, kalau ada yang mau taraweh harus dibolehkan, jangan dilarang. Termasuk kalau mau sholat id sebelumnya belum yang lain masih puasa, ya silahkan gitu. Itu indahnya Masjid An-Nur gitu, seandainya bisa begitu ya. Tapi kayaknya kayak nggak mungkin salat id 2 kali, itu kayaknya kok berat itu menjalankannya ya. Dan hari keduanya jangan-jangan nggak ada orang. udah agak ini ya, atau justru hari pertama yang kurang banyak gitu kan. Nah itulah, nanti kita lihat saja ya. Jadi pokoknya ada istiqmal, ada ada ru'yah. Nah, kalau ru'yah yang lihat ya, biasanya kalau ru'yah yang lihat istiqmal gitu. Oh berarti besok masih 30, diselesaikan, disempurnakan 30 Ramadan. Tetapi dalam sejarah Rasulullah 9 kali beliau puasa itu hanya 8 kali itu selalu 29 hari. Dan hanya sekali yang beliau sampai 30 hari. Jadi kalau puasa biasanya 29 hari. Kita lihat nanti posisinya ya. Ini siklus 5 atau 6 tahunan itu suka begitu. Nanti bareng lagi kaitan dengan soal kecanggihan teknologi, termasuk juga dengan soal rotasi bumi matahari atau bumi dengan bulan gitu ya. Itulah yang selalu berulang. Bapak-bapak, saudara sekalian, ini kalau dilanjutkan urut itu masalahnya itu bahwa wa innamal fardu ala sahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Jadi syaratnya harus Islam, harus mukallaf, harus bersih dari haid kalau yang wanita. Jadi kalau sudah penghujung maghrib kurang 2 menit kok ces terasa ada yang keluar, di ruangan ini nggak ada lagi, udah manupus semua. Jadi kalau ada yang keluar 2 menit menjelang maghrib, itu semuanya nggak sah hari itu, karena memang harus bersih sepanjang hari gitu. Lalu wasar tunaflin niyatun lisaumi qabla zawali likulli yaumin, setiap saat mesti menegaskan niat. Kalau mazhab Syafi'i begitu, setiap saat artinya setiap malam. Itu hadisnya yang tadi di awal. Kemudian wa iyyakun fardhon syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Jadi kalau puasa sunat itu niatnya boleh mendadak. Seperti yang Rasulullah alami. Rasulullah tanya, Aisyah ada makanan apa? Belum ada ya Rasulullah, mohon maaf, memang. Ya udah kalau gitu santai aja, santai. Saya puasa gitu. Tapi suatu saat Rasulullah sudah niat puasa, kira-kira mungkin menjelang zuhur, masakannya menggoda. Wah,
wah enak ini kalau gitu saya nggak puasa gitu. Jadi Rasulullah itu kalau puasa sunat agak santai, tidak wangkeng begitu. Tapi kalau puasa wajib enggak, memang harus ditetapkan tiap hari. Makanya dikatakan qad uyinat min lailatihi mubayyatah. Ditetapkan pada malam, setiap malam itu. Lalu ada wa bintifa'i muftiris syiyami haidin nifasin riddatil islami. Jadi orang dinilai batal puasanya kalau sepanjang hari itu terganggu adanya menstruasi, adanya nifas atau bahkan riddah. Jadi kalau puasa tolong jangan sampai mengalami peristiwa riddah. Riddah itu apa? Murtad. Wah sepanjang hari saya murtad dulu sebentar dah gitu. Niat mau murtad gitu. Itu keluar agama Islam walaupun sebentar, batal puasanya. Nah, karenanya riddah itu termasuk membatalkan Islam. Jununin kulil yaum lakin man yanam jami'a yaumi fasohhasyam. Jadi kalau sekedar tidur tetap sah, tidur terus itu walaupun makruh. Saking laparnya tidur terus itu, nah itu makruh. Tetapi kalau sampai ada peristiwa tadi riddah, nifas, haid, gila gitu, itu gila itu batal puasanya. Wa ayyufiq maghman alaihi ba'da yaum walau luhdul haidatan yasihhu minhu shaum. Jadi kalau sekedar epilepsi hanya sesaat tidak batal. Ya, tapi kalau gila kan masalah itu. Karena sudah tidak mukallaf lagi. Kemudian wa kullu ainin wa salat musamma jaufin bimanfadin wa dzikrin sauman. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut, biasanya melalui mulut atau hidung atau mungkin juga mulai telinga gitu. Lubang yang masuk ada hubungan ke perut. Kalau masuk sesuatu termasuk air itu batal. Ya, masalahnya apakah orang yang berendam di kolam renang atau di kali lalu buang angin gitu, itu ada air masuk nggak kira-kira? Sepertinya enggak ya. Orang berendam buang air, buang angin maksudnya. Ya, itu ada air yang masuk ke dubur nggak? Enggak lah. enggak masuk kan. Nah, jadi dulu waktu kecil, kamu jangan kentut di itu kalau lagi mandi di kali, takut batal gitu. Padahal sih enggak begitu ya. Ya, karena kemudian termasuk wal amdi lil wat'i wa kalbatni wad dimaghi tsummal musni wa duburin wa batinin min udhuni. Jadi lubang-lubang yang menuju ke perut itu membatalkan. Tetapi kalau cairan menuju ke rongga tubuh melalui infus itu tidak sampai batal, hanya makruh. Yang penting tidak masuk ke rongga perut gitu, tidak masuk ke dalam pencernaan gitu. Jadi kalau misalnya hanya harus infus gitu, itu tidak batal. Kemudian wal amdu lil wat'i wa bistiqai au akhrajal maniyya bistimna'i. Jadi ini termasuk yang membatalkan puasa adalah sengaja hubungan badan. Inilah siang hari. Itu harus ditahan. Termasuk sengaja muntah atau sengaja mengeluarkan sperma, ini semuanya membatalkan puasa. Karenanya dianjurkan betul kalau mau menikahkan cucu atau anak atau mau nikah lagi gitu, itu jangan di bulan-bulan Sya'ban ujung gitu. Supaya apa? Supaya bulan madunya nggak terganggu dengan Ramadan. Itu anjurannya begitu. Ya, orang-orang dulu kalau nikah termasuk Rasulullah menikah dan menikahkan itu selalu di bulan Syawal. Supaya apa? Supaya panjang tuh bulan madunya. Ya, kalau sekarang anak-anak muda tidak lagi bulan madu karena madunya udah dihabis-habisin. Sudah dihabis-habisin sebelum nikah. Itu akibatnya apa? Udah nggak ada yang indah, itu nikah biasa aja. Belum lama cerai itu. Jadi anak-anak muda sekarang begitu modelnya. Ya, ini prihatin juga ya. Ya karena begitulah. Ya, jadi bulan ini nggak ada yang madu lagi sekarang.
Lah kemudian wasunna ma'il mil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aksu tasahhuru. Ini disunahkan untuk cepat-cepat berbuka kalau sudah maghrib dan sahurnya di penghujung waktu, ya. Lalu sekarang diskusikan puasa itu mulai subuh katanya, bukan mulai imsak katanya. Ada yang mempertanyakan, ini kalau di sini ada nggak? Oh, nggak ada jadwal waktu, jadwalnya itu ada imsak. Ya, lalu dikritik banyak orang, nggak ada imsak, yang penting itu subuh gitu. Itu kalau orang mau pakai imsak itu sebetulnya hati-hati. Kalau langsung memulainya itu azan, sama dengan orang yang cenderung pakai bau jalan di jalan tol, gitu. Di jalan tol bau jalan terus, oh ada truk parkir ketabrak, nabrak truk parkir itu kalau begitu. Jadi kalau bau jalan jangan dipakai kalau tidak darurat. Itu kan kalau nungguin subuh baru mulainya itu subuh, itu sama dengan orang yang cenderung pengen lewat bau jalan terus. Itu bahaya. Makanya begitu 10 menit sebelum subuh tahan, jangan ngapa-ngapain kecuali habis makan nasi goreng, habis 1 piring belum minum, sudah imsak, minum aja. Tapi kalau udah adzan nggak boleh minum. Itu masalahnya. Makanya orang yang masih makan minum di waktu imsak, di penghujung-penghujung imsak itu sama dengan orang yang cenderung pengen lewat bau jalan tol. Gitu. Saya ibaratkan begitu. Nah, oleh karenanya sebaiknya kalau udah imsak tahan. Itu akan lebih baik. Wal fitru bil ma'i li faqtit tamri wa huslun man ajnaba qabla al fajri. Itu yang bagus ya di dalam puasa ini. Tadi bukanya dengan yang manis-manis, syukur-syukur kurma. Ini udah mulai banyak ini kurma ya. Di berbagai tempat sudah mulai banyak. Dan kemudian kalau bisa juga mandi besar, karena mungkin di malam hari jima atau karena menstruasi, itu dilakukannya sebelum fajar, sebelum subuh datang sudah mandi. Kalau terpaksa suatu saat misalnya anak muda ya yang baru menikah kesiangan, subuhnya kesiangan bulan Ramadan padahal masih jima, maksudnya jima itu selesai belum mandi gitu, sah, puasanya sah. Tetapi tidak sah kalau sudah subuh belum selesai. Nah itu batal pastinya kan ya. Tapi kalau sudah selesai malam hari belum mandi mas subuh, boleh bablas saja untuk yang penting waktu mau sholat subuh mandi kan begitu. Itu ada yang suka bertanya soal jima kesiangan mandinya gitu ya. Wa yukrahul alku wa dzauqun wahtijamun wa majul ma'in inda fitrin min syam. Jadi dimakruhkan mencicipi masakan. Ini ibu-ibu kalau misalnya memang takut sama suami marah-marah gara-gara ini ibu lupa, ini tadi yang saya cemplungin garam apa gula? Gitu. Ini kalau gula 2 kali ke kemanisan, kalau garam 2 kali ke asinan, akhirnya cicipin saja, cicipin di ujung lidah. Oh ternyata emang tadi gula belum asin nih, cemplungin. Kalau nggak begitu, itu bisa uring-uringan tuh suami, ya gara-gara kurang asin kan gitu. Itu makruh hukumnya. Nah rumusnya nyicipin lepeh makruh, nyicipin enak telan batal. Nah, karenanya ibu-ibu hati-hati nih. Waktu masak sore kan ya, atau itu lagi ngontrol asisten rumah tangga masak ya, karena mungkin dia juga lupa gitu ya, mana-mana yang duluan dicemplungin dan akhirnya ragu, boleh tapi makruh gitu ya. Itu nyicipi makanan makruh. Termasuk makruh apa itu? Hijam, apa namanya? Berbekam. Bekam itu sebagian menjalankan ya, teman-teman kita suka berbekam. Tapi kalau yang sering dijalankan orang lain itu ya kerokan gitu ya. Kerokan itu juga sebaiknya dihindari di siang hari karena makruh hukumnya. Ya, termasuk
majma'in inda fitrin min siyamin. Ya, jadi tadi yang dimakruhkan itu, lalu kumur-kumur sebetulnya makruh waktu di depan wastafel padahal tidak niat wudu gitu. Tidak mau wudu ke wastafel mulu, kumur-kumur lagi, itu makruh ya gitu. Atau waktu wudu kumur-kumur kan biasanya 3 kali. Ini berhubung dia haus 13 kali. Ya makruh itulah. Jangan-jangan batal. Kumur-kumur serius, masukin lagi kan. Dimaafin cuma sedikit doang gitu katanya. Itu namanya mengambil kesempatan. Termasuk ammastiyaku shaimin ba'da zawal fahtira lam yukrah wa yuhrumul wisol. Jadi yang dimakruhkan juga siwak selepas zuhur. Kalau sebelum zuhur masih boleh. Dan juga wisol itu ngebleng puasa, sudah maghrib masih belum mau buka. Kenapa ditanya? Enggak, saya mau buka ntar jam 9 malam biar banyak pahalanya. Oh, malah kacau itu. Ya, itu malah kacau, bukannya banyak pahala, haram bisa-bisa. Ya, kalau sampai bablasin sampai pagi enggak makan gitu ya, karena itu wisol namanya. Rasulullah pernah menjalankan, tapi begitu Rasulullah diprotes, loh, enggak wisol loh. Kamu jangan niru saya untuk yang ini. Saya walaupun nggak makan, nggak minum, Allah masih makan saya. Saya nggak ada rasa lapar. Suatu saat begitu jawaban beliau. Ya, ini jangan ditiru deh katanya. Wisol itu Rasulullah jalankan. Pernahlah menjalankan, diketahui oleh orang. Lalu, loh, kalau saya diberi minum, diberi makan oleh Allah. Tetapi kalau kalian jangan melakukan puasa wisol gitu. Itu wisol itu ngebleng. Biasanya orang yang ingin sakti, ya, ilmu kanuragan bela diri tertentu, wisol itu. Cuman wisolnya itu kalau nggak makan sama sekali ya tetap jadi haram, sehingga tetap dibatalkan dengan seteguk air misalnya begitu. Wa sunnatu siyami yaumin Arafah, ini sudah soal lain tentang puasa Arafah. Kemudian illa liman fil haji haitsu adhafah, bagi yang haji tidak. Itu nanti puasa sunnah itu ada puasa Arafah yang ranking pertamanya itu 6 hari bulan Syawal. Baru yang keduanya puasa Arafah, yang ketiganya puasa Tasu'a, yang keempatnya nanti sudah puasa-puasa Senin Kemis dan lain-lain ya. Ini bagi yang memang sudah rutin Senin Kemis, seandainya besok hari Senin masih puasa boleh. Tapi kalau puasanya belang-belentong, tidak rutin, sebaiknya setelah nisfu Sya'ban tidak perlu puasa. Itu ada anjuran begitu ya. Tapi kalau sudah rutin, jalankan saja sampai seandainya tapi jangan niat hari Kamis puasa hari Kamis. Hari Kamis itu puasa wajib. Nanti niatnya puasa sunat nggak sah. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariah. Di siang hari kita jalankan puasa, di malam harinya kita menjalankan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, dan mohon maaf bapak-bapak, insya Allah gara-gara puasa ini harus merelakan ibu-ibu yang duluan masuk surga. Kenapa? Ibu-ibu itu belum juga pipis sudah ceklek gitu. Pagi-pagi itu 2:30 jam 3 itu sudah ceklek nyalain kompor. Bapak-bapak masih tidur. Bapak baru bangun setelah semuanya siap di meja makan. Gitu kayak mau masuk surga duluan. Enggak, ibu-ibu duluan masuk surga. Ya, karena apa? Karena jasanya besar. Tapi bapak-bapak tolong jangan lupa, di antara yang disunahkan adalah at-tawassu'ah 'alal 'iyal. Agak royal, agak berloba-loba kepada keluarga. Jangan eman. Udah yang biasanya 200.000 untuk Ramadan 400.000 satu hari. Supaya apa? Supaya makan sahurnya semangat. Wah, menu-menu segala macam. Sehingga itu anjuran memang itu, bukannya boros. Itu anjuran disebutkan at-tawassu'ah 'alal 'iyal. Itu supaya apa? Supaya semangat. Khususnya anak-anak, cucu-cucu yang itu harus ditanya tuh mau makan apa segala macam. Supaya apa? Semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Saya kembalikan kepada pembawa acara
apakah kira-kira akan ada yang diskusi soal ini atau tidak. Silakan Pak. Demikian tadi mulai dari Pak Nurul Irwan. Saat ini kepada Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ada Bapak-bapak, Ibu? Aman Pak, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipan tadi bercerita tentang puasa ya. Menunjukkan hilal ya Pak ya. Sekarang ini kan ada bercanggih Pak, digitalisasi apa segalanya. Tapi sepertinya kadang-kadang pemerintah itu pakai teropong lagi. Kok nggak dari dulu nggak melakukan antara Muhammadiyah dengan NU dengan ini dengan pemerintah. Kok nggak pernah ada kesamaan itu Pak. Di kampung saya Pak, jauh di sana di pinggir laut Pak, pelaut ya, di daerah Padang itu Pak. Itu orang bisa menentukan, oh ini bintang ini pasti ada ikan ini. Nah, bulan sekian tahu dia itu gitu Pak. Jadi dia juga bisa ngitung Pak. Hilal datang ini. Saya nggak bisa pikir ya sekarang ini. Sudah canggih gitu teknologis, ini juga nggak diyakin dan percaya gitu Pak. Mau dijelaskan, terima kasih. Iya, ternyata ini yang ditanyakan ya. Ini kalau ditanyakan susah jawabnya. Ya, tapi kira-kira seperti ini. Kenapa menjadi tidak disamakan? Ya itu pertanyaannya memang. Dulu sudah mau ditanganin sama wakil presiden. Yusuf Kala itu dulu sudah berjuang mati-matian untuk menyatukan ya antara Muhammadiyah dengan NU kaitan dengan metode ini. Akhirnya apa? Iya Muhammadiyah itu naik, NU turun gitu. Kriteria hilalnya, kriteria 3 derajat dan seterusnya. Muhammadiyah walaupun 3 derajat itu tetap sudah masuk karena apa? Sudah ada wujudnya, sudah ada. Tapi karena nggak kelihatan, NU menyaratkan ini untuk kelihatan harus di atas 4 baru kelihatan. Kadang-kadang masih nggak kelihatan. Kalau di atas 5 kelihatan. Itu katanya, nggak usah begitu. Yang 5 turun, yang 3 naik lah. Negosiasi. Itu nggak bisa begitu. Ini masalahnya masalah ngeliat pakai mata atau mengamati pakai teknologi. Gitu. Muhammadiyah bersikeras. Teknologi diamati, dihitung. Betul-betul sudah masuk karena sudah ada wujud hilalnya. NU lihat nggak ada, belum ada saya lihat di berbagai titik. Ya tapi sudah wujud. Itu jauh-jauh hari sudah kita tahu kan. Makanya Muhammadiyah yang menetapkan hari Rabu tanggal 18 Februari itu jatuh pada kebalik. Tanggal 1 Ramadan tahun 1447 ini akan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Mei. 18 Februari. Itu Muhammadiyah tuh. Jauh-jauh hari udah begitu. Kalau bukan NU sih, pemerintah akan mengakomodir, melihat karena banyak yang berpedoman pada soal harus ru'yat. Gitu. Kenapa ru'yat? Karena Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhum alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Begitu hadisnya. Berpuasalah kalian masuk bulan Ramadan karena ada orang yang melihat hilal. Akhirilah bulan Ramadan dengan berbuka untuk masuk Idul Fitri karena ada orang melihat hilal. Melihat, kelihatan gitu. Kalau tidak kelihatan, istiqmal, sempurnakan bulan yang kemarin itu, yang bulan Sya'ban, berarti besok baru 30, belum hari ini baru 30, besok baru atau begitu, besok baru 30, besok lusa baru puasa. Itu begitu istiqmal itu. Jadi maksudnya ya kalau mau disatukan itu sudah bukan seorang ketua DKM saja,
wakil presiden sudah berupaya untuk bagaimana, nggak bisa Pak. Karena sudah. Yang mana nih Pak? Kenapa? Yang mana kita ini? Nanti yang diumumkan pemerintah, gitu. Atau kalau Pak Basri mau duluan, ya itu Muhammadiyah udah duluan ini kan, gitu. Saya Muhammadiyah ini. Nah, ya. Jadi ikut pemerintah. Tapi kalau mau ikut ulil amri yang di ketua DKM sini, ya terserah nanti kapan sholat idnya gitu maksudnya. Nah, sudah nanti masing-masing punya kebijakan di dada masing-masing bahwa saya sudah tidak puasa untuk hari terakhirnya nih karena sudah lebaran. Tapi saya nggak mau ngomong-ngomong, gitu. Saya nggak mau ngomong-ngomong, tetap ikut sholat id bersama orang-orang besok, gitu. Nah, cuman hari-hari itu hari apa ya? Itulah yang terjadi dan bakal terjadi di tahun ini seperti itu, ya. Atau kalau misalnya Muhammadiyah 29, tapi kan nggak mungkin. Kalau di kalender kapan sih? Idul Fitrinya 19 ya? Di kalender ya? Ya, kalau yang pemerintah biaya yang cocok sama kalender itu biasanya, gitu. Ya. Ya, soalnya pernah kejadian di masjid kita Pak ya. Ada nggak tahu tahun lalu apa ya? Ada yang minta, kami pun juga dilayani lah untuk sholat Idul Fitri gitu ya, intinya ya. Dikasih luar atau enggak dikasih kami di dalam gitu kan. Akhirnya dari para kita di sini, oke deh kalau gitu kita setujui di dalam kita fasilitas, tapi di luar enggak lah dilihat orang-orang non muslim. Loh, kemarin udah ada sholat Idul Fitri, sekarang yang sholat Fitri. Jadi menentukan itu kan juga kadang-kadang susah gitu Pak. Saya sampai itu pada hari yang puluhan itu berbukanya lebaran, saya foto, saya tegur kawan-kawan, kok dia foto, lah ada dokumentasi aja seperti itu kan. Itu kejadian Pak di sini, karena menentukan mulai tanggal berapa puasa, terus akhirnya lebaran apa gitu loh. Jadi memang, memang nggak pernah ada kesamaan gitu Pak. Ya kita dimati begitu, tapi kadang-kadang dipersoalkan gitu loh. Karena masalah, ya kamu kan sama aja jemaah, masa kamu nggak dilayani, minta di luar. Nanti gimana loh? Kemarin udah sholat, kok sholat lagi gitu loh. Nah ini gimana Pak? Terima kasih. Seandainya saya ketua DKM, saya mau membolehkan di luar juga, gitu. Biarin aja orang non muslim juga nggak banyak. Yang penting rukun. Jadi biarin aja. Malah makin bagus siarnya kan. Sudah sholat id 2 kali. Malah seandainya ada yang kemarin udah sholat, pengen sholat lagi besok, ya nggak apa-apa juga. Niatnya ngumpulnya gitu. Nah, jadi saya pikir bikin kebijakan begitu. Ini kayak instruksi jadinya. Jadi nggak masalah sebetulnya seandainya begitu. Kan sangat heterogen nih kita nih. Nah, sudah saja. Tanggal 18 nanti antara tanggal 19 atau 20 gitu kan. Ya 19 ada, 20 ada. Yang sudah sholat 19 datang aja lagi. Bajunya jangan dicuci dulu, biar rame-rame. Itu kalau sholat id, itu jangankan orang yang sehat, orang-orang sakit juga dianjurkan. Sampai wanita-wanita yang menstruasi datang aja untuk ikut meramaikan supaya siarnya itu. Ini makin hebat nih kalau bisa begitu. Oh ya. Jadi sholat, memang kalau sholat id 2 kali itu maksudnya ya datangnya aja. Kalau sholatnya barangkali dia niat sholat duha gitu ya. Iya, karena apa? Udah sholat id kemarin gitu ya. Atau kalau sholat id lagi, ya boleh saja itu. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja boleh 2 kali kok. Gitu kan? Ketika Rasulullah melihat ada orang sholat sendirian, siapa yang mau sedekah? Makmumin dia, gitu kan? Sholat sunnah juga boleh 2 kali. Ini insya Allah makin indah Pak. Seandainya dilakukan begitu. Nah, tergantung. Kalau misalnya masalah dokumentasi, nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah. Malah masuk TV itu viral itu bisa gitu. Ya.
Nah, jadi persatuan kesatuan umat Islam masyarakat di Pamulang Permai ini semakin indah kalau sampai bisa 2 kali dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Tapi jangan diskusi lagi di situ. Makan bareng aja, ya makan gedurian bareng itu bagus. Tapi oke, kemarin udah sholat, saya sholat lagi, apa sholat duha gitu. Itu tampaknya lebih bagus itu kalau begitu. Nanti terserah kebijakan Pak Azhar ini yang menentukan Pak Azhar. Atau Pak Azhar punya komentar gitu. Sholat menurut alirannya masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan begitu. Yang pernah diceritakan Pak Basil barangkali kemarin ada boleh tapi di dalam mau di luar juga nggak masalah. Iya kan nggak ada masalah itu di luar orang non muslim juga beberapa orang lihat biarin aja. Kira-kira begitu saya cenderung santai saja. Nah ini dia lebih mudah dari saya di sini. Silakan Pak Lukman. Terima kasih sudah mengucapkan selamat tadi itu. Saya tadi bingung. Iya, tadi saya Selamat sampai Pak jadi dokter. baru mau koas Pak. Silakan Pak. Jadi gini, saya masalah perbedaan keyakinan. Mungkin dari pengurus di sini sekarang lebih hamba lagi, lebih fleksibel. Ya kan? Nggak keluar perdebatan mungkin bazar ya. Kalau memang terjadi perbedaan, kita support, kita dukung. Karena yang sholat ini juga salah satunya adalah jamaah yang kuat di sini. Kita jamaah. Soal perbedaan itu biasa. Yang penting keyakinan, betul kalau Ustaz? Betul. Kita nggak tahu yang diterima hari Rabu atau diterima hari Kamis oleh Allah Subhanahu, kita nggak tahu. Yang penting keyakinan. Jadi Pak Basril mungkin jangan khawatir kalau jual bicara, kita support. Kalau saya support, ya kan? Karena ini masjid ini milik jamaah Anur, milik jamaah RW 12. Ya, jadi itu pun bukan mereka kumpul, mereka sholat, bukan mereka demo, tapi mereka sholat. Kalau demo boleh diusir, tapi kalau sholat kita dukung. Setuju ya, Ustaz ya? Setuju. Ya, itu saya juga soal perbedaan sih biasa. Tapi yang penting keyakinan. Siapa yang diterima Allah? Rabu atau yang tapi siapa yang diterima Allah? Kita nggak tahu. Yang penting kita jalankan. Itu aja Ustaz dari saya. Ya, mungkin kalau Ustaz juga paham, mungkin juga apa himbauan Ustaz saya yakin tadi cukup bagus mau di luar atau di dalam yang kita terima. Baik Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya sedikit berbeda dengan Pak Loman. Kalau Pak Loman tidak tadi bilang mau yang Rabu atau yang Kamis yang diterima Allah, yang penting keyakinan. Itu dua-duanya diterima Allah, Pak. Iya. Dua-duanya diterima Allah. Awang puasa udah repot sebulan lalu sholat itu enggak diterima Allah, diterima Allah semuanya. Ya. Dan harus yakin Allah menerima, gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah, gitu. Yang masalah itu kalau sampai enggak sholat juga nggak masalah. Yang masalah itu kalau udah nggak sholat ke masjidnya bawa golok. Padahal Idul Fitri nggak cocok golok Pak. Idul Adha masih cocok karena ada nyembelih kan. Datang ke masjid bawa golok Idul Fitri lah buat apa? Buat ngancem ketua DKM. Ya itu yang masalah itu. Jadi selama tidak ada itu, insya Allah rukun-rukun saja. Ini biasa ya. Insya Allah saya sangat senang nih masjid ini sangat bagus mengakomodir berbagai kelompok, tetapi jangan saling gini. Ini yang penting kemudian kita sama-sama masalah yang diterima semuanya diterima. Ya Allah itu maha penerima tobat manusia kan. Nah, insya Allah tidak ada masalah. Demikian komentar saya terhadap Pak Lukman ya. Mungkin cukup Baik, alhamdulillah tepat di menit ke 49,28 ya kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca doa ya karena ini kita akan menjelang Ramadan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sehat walafiat dan kita betul-betul akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.